Baik, untuk mempersingkat waktu karena jam juga terus berjalan semakin sore, sebaiknya mungkin kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Al Ustadz Aris Sugiantoro hafizahullah ta'ala selaku mudir Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin semuanya yang hadir pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Menjadi kebahagiaan kita semua pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita beliau Al Ustadz Aris Sugiantoro. Tentunya ini bukan hal yang biasa, insya Allah luar biasa Ustadz, karena tidak setiap saat kami bisa bertemu dengan panjenengan, karena kami sendiri selaku salah satu wali santri di Pondok Al-Ukhuwah ini aja setahun mungkin 1-2 kali ya Ustaz, kita bisa berjumpa. Sekali lagi ini menjadi kebahagiaan kami Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas kehadiran panjenengan di tengah-tengah kami. Mungkin untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan yang pertama nanti adalah penjelasan, pengarahan ataupun nasihat dari beliau Al Ustadz Aris Sugiantoro. Kemudian mungkin setelah itu disambung mungkin dengan tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Al Ustadz untuk memberikan sepatah dua kata pengarahan kepada kami semua. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para ikhwah hadirin dan hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami senang sekali bisa berkunjung pada hari ini ke PKBM Mulia Hati yang ada di Trangkil, Pati, Jawa Tengah, dan bisa berkunjung serta berjumpa dengan saudara-saudara kita, para pegiat dakwah, para penuntut ilmu yang ada di Pati ini. Kemudian bahwasanya kita mengingatkan tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberikan hidayah untuk menuntut ilmu. Salah satu ciri bahwasanya Allah itu menghendaki kita baik, kita dimudahkan untuk belajar menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki darinya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dirinya di dalam agama. Jadi termasuk satu keinginan Allah kepada kita untuk baik ketika kita dituntun untuk hadir di majelis ilmu, ketika kita dituntun untuk berjumpa dengan orang-orang soleh, ketika kita dituntun untuk diberikan semangat belajar menuntut ilmu. Itu satu kebaikan dan tidak Allah berikan kepada setiap orang. Coba kita perhatikan di antara
ya saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita, banyak sekali yang tidak diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kemudian para ikhwas sekalian, dikatakan para ulama bahwasanya mafhumnya orang yang belum diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu berarti belum dikehendaki kebaikan oleh Allah. Ya, belum menggunakan waktunya untuk hadir di majelis ilmu, menggunakan waktunya untuk mendengarkan nasihat dari para ulama, mendengarkan nasihat dari para ustadz, para dai, berarti belum Allah kehendaki kebaikan darinya. Dan kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menuntun kepada kita, sudah membimbing kita untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Dan bahwasanya menuntut ilmu tidak memandang umur dan usia. Jadi menuntut ilmu bukan hanya tugasnya anak-anak kita. Anak-anak kita yang masih usia ya SD, SMP, SMA, kita suruh untuk belajar di pondok. Kita suruh untuk menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu. Tapi kita sebagai orang tuanya ya juga masih memiliki kewajiban untuk belajar. Jadi belajar itu dikatakan oleh para ulama ya sebagaimana terkenal dari perkataan mereka, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya bukan hadis tapi perkataan di antara para ulama. Menuntut ilmu itu dari ayunan ibunda kita sampai masuk liang lahat. Ketika Imam Ahmad ditanya, "Wahai Imam Ahmad, Anda ini terus menuntut ilmu padahal sudah menjadi seorang ulama, imam ahlus sunnah wal jamaah. Ya sampai kapan Anda menuntut ilmu?" Kemudian beliau menjawab, "Ila an adkhulal qabr." Sampai aku masuk ke liang lahat, sampai aku masuk ke kuburan. Kemudian pernah ya dikatakan kepada Imam Ahmad karena beliau membawa tinta kemana-mana untuk menulis. Kemudian beliau berkata, ma'al mihbarati ilal makbarah. Bersama dengan tinta ini sampai nanti aku meninggal dunia. Jadi para ikhwas sekalian, ternyata menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh usia. Ya, kita sudah ya mungkin ada yang 50 ya seperti saya sudah 50, ada yang 60, ada yang 40. Ya, tetap semuanya memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Kita harus masih sering baca. Ya, setiap hari paling enggak yang baca Quran 1 halaman. Atau kalau bisa ya 2 atau 3 halaman. Syukur kalau bisa sehari 1 juz ya, disertai dengan memahami maknanya, tafsirnya. Itu kalau bisa. Ya, kemudian membaca buku-buku dari para ulama, membaca ya risalah yang belum kita pahami, kemudian mendapatkan sesuatu yang belum kita ketahui, kita tanya. Ya, kemudian kita cari ayatnya di mana, hadisnya di mana. Ini namanya kita menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu subhanallah merupakan satu kenikmatan. Kalau biasanya kita itu ya setiap hari menuntut ilmu, kemudian suatu hari kita enggak baca, suatu hari kita enggak mau ya belajar, setiap hari kita enggak ya semangat, itu ada sesuatu yang kurang. Wah, sesuatu yang kurang. Ya, kita harus mendengar, kita harus melihat, kita harus membuka buku lagi. Yang seperti itu ya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kemudian para jamaah sekalian, tentunya selain kita menuntut ilmu, kita juga harus mengamalkan dan mendakwahkan. Ya, karena konsekuensi dari kita menuntut ilmu untuk diamalkan. Mengamalkan dari apa yang kita ilmui itu adalah merupakan satu keharusan, satu kewajiban. Seperti ibaratnya kita itu nanam pohon, ya pohon itu diharapkan berbuah. Tapi kalau kita berilmu tidak kita amalkan, ibaratnya seperti pohon yang tinggi tapi enggak ada buahnya.
Dikatakan oleh seorang syair, al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Orang yang berilmu tanpa amal seperti pohon yang gede, pohon yang besar, tapi tidak ada buahnya. Jadi para jamaah sekalian, ya, kita harus mengamalkan sebisa mungkin, sedikit demi sedikit, dimulai dari kita, kemudian keluarga kita, istri kita, ya, anak kita, kemudian orang tua kita, kemudian kerabat-kerabat kita. Jadi ilmu itu pasti ada pengaruhnya. Gak mungkin ilmu kok gak memiliki pengaruh. Ya, Rasulullah SAW ya dahulu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, sanak kerabatmu yang terdekat dulu, karena sanak kerabatnya itu, ya para jamaah sekalian, sudah dikenal dan sudah mengenal beliau sejak kecil. Muhammad sejak lahir sudah mengenal. Beda dengan orang lain. Ya, orang lain itu belum tahu kita, baru ketemu sekali sama kita. Kita mau ngajak ya mungkin perlu proses. Tapi kalau ngajak istri, ngajak anak, ngajak ya keluarga, ngajak kerabat, ngajak tetangga-tetangga sudah kenal dengan kita. Ya maka dari itu ya, orang yang berbuat baik insya Allah Allah akan muliakan. Ya, kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan Allah akan muliakan. Allah akan tinggikan derajat kita. Ya, pasti itu. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, kami akan angkat untukmu hai Muhammad namamu, penyebutanmu. Maka dari itu ulama mengatakan yang mengikuti Nabi Muhammad juga akan diangkat. Namanya akan diangkat. Ya, Imam Bukhari akan diangkat namanya, Imam Muslim, ya kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Ahmad bin Hambal diangkat namanya. Ya, Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, semuanya diangkat oleh Allah karena mengikuti Nabi SAW. Berbeda dengan orang yang memusuhi Nabi. Inna syani'aka huwal abtar. Hai Muhammad, orang yang menentang kamu dia akan terputus. Abu Lahab terputus, Abu Jahal terputus, kemudian Umayyah bin Khalaf terputus, dedengkot Quraisy terputus, nggak ada yang mengingat mereka. Beda dengan ya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, mereka ya wa rafa'na laka dzikrak. Berbeda dengan orang yang menentang Nabi diputus. Mereka nggak terkenal sama sekali. Dikenal kecuali ya di dalam sejarah bahwasanya mereka itu ada. Kemudian para jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya yaitu berdakwah. Tentunya kita mendakwahkan ya di dalam ya masyarakat, dakwah yang paling penting adalah dakwah akidah tauhid. Ya, karena Nabi SAW selama 13 tahun mendakwahkan tauhid kepada penduduk yang ada di Mekah, kaum Quraisy. Ya, ketika Rasulullah SAW ya setelah ya diangkat menjadi Nabi dan Rasul, badannya gemetar. Ya, kemudian sudah putus asa. Datang kepada istrinya, selimutilah aku wahai Khadijah, selimutilah aku wahai Khadijah, selimutilah aku. Ya, kemudian Nabi sedih. Ya, Nabi gundah gulana. Kemudian istrinya yang mengatakan, wallahi demi Allah, lan yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu hai Muhammad. Saya yakin demi Allah, demi yang menciptakan langit dan bumi, Allah tidak akan menghinakan kamu. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Karena kamu itu orang baik. Hai Muhammad, kamu itu suka menyambung tali persaudaraan, nggak pernah ngajak ribut, ngajak kelahi, nggak pernah. Kemudian wa innaka latahmilul kal. Kamu itu suka menolong orang lain. Dan kamu suka ya menanggung bebannya orang lain. Gak mungkin Allah menyia-nyiakan kamu.
Wa tuqrid dhaif, kamu itu suka menghormati tamu. Kamu nggak mungkin dihinakan oleh Allah. Karena yang disebutkan oleh Khadijah istrinya itu perangai-perangai yang baik yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga kalau kita mengikuti Rasulullah, kemudian kita mendakwahkan Islam ini, tidak mungkin Allah akan merendahkan kita, tidak mungkin Allah akan menghinakan kita, tidak mungkin Allah akan melupakan kita. Allah akan mengangkat kita, ya, Allah akan memuliakan kita, Allah akan meningkatkan derajat kita. Itu harus yakin. Ya, nanti gimana kalau kita dakwah, ya kita masih kecil, kita nggak ada temannya, ya kita akan kalah dengan ya kekuatan-kekuatan yang lain. Nggak boleh pesimis. Selama kita berpegang kepada yang hak, ya dakwah ini akan tersebar kemana-mana. Mungkin yang kita dakwai dulu cuma satu, sekarang jadi banyak. Mungkin yang hadir kajian pertama-tama cuma satu, tadi sudah penuh semuanya. Ikhwan sama akhwat penuh semua. Alhamdulillah, ini perjuangan dakwah kita. Ya, kemudian para ikhwah sekalian, di dalam kita berdakwah tentunya banyak sekali tantangannya, banyak sekali jalan merintangnya, aral melintang yang ada di medan dakwah itu banyak sekali. Ya, mungkin kita miskomunikasi dengan teman kita, ya mungkin kita nggak mendapatkan teman yang satu pemikiran, ya kemudian kita punya banyak tantangan dari pihak luar. Kemudian masalah dana juga, masalah-masalah yang lain banyak sekali. Apakah itu terjadi di tempat lain? Ya semuanya terjadi. Di Sukoharjo, di Solo juga dulu juga seperti itu sama. Di sini saya kira juga sama. Ya, satu dengan yang lain susah kerjasama. Ya dulu juga sama. Sejak zaman Nabi sudah ada seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir, ya. Semuanya insya Allah bisa diselesaikan, bisa ditingkatkan. Mungkin karena kita perlu membangun sebuah kerjasama. Dakwah ini ya nggak mungkin sendiri-sendiri. Dikatakan di dalam pepatah, al-insan dha'ifun binafsihi, qawiyun bi ikhwanihi. Seseorang itu lemah jika sendiri. Tapi kalau bersama dengan teman-temannya, saudara-saudara, dia akan kuat. Maka dari itu ya jangan kita bisa kerja sendiri, kita harus bisa bekerja bersama-sama. Dakwah ini membutuhkan ya bekerja sama, ta'awun. Apalagi ta'awun itu diperintahkan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk ta'awun. Apa yang bisa ta'awun? Ya ta'awun dalam setiap kebaikan. Ya dalam kita mencari mad'u, ya mad'u kita, ya kita ajak, ayo kita ta'awun, kita ya kajian. Kalau kita kajian kita akan nambah ilmu. Kemudian selain kajian, ayo kita mungkin sama-sama. Ya setelah kajian nanti ada teman kita yang sakit, kita jenguk. Mungkin ada yang ya kesusahan, ya kita bantu dan lain sebagainya. Jadi kita perlu ta'awun ya di antara kita. Ya ta'awun di antara lembaga, kalau lembaganya lebih daripada satu. Ya ta'awun di antara person, ya person ini membutuhkan ta'awun. Tidak mungkin kita bekerja sendiri-sendiri. Dan kita ta'awun sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita punya keahlian di dalam hal ini, kita bantu dalam hal ini. Kita punya ya kemampuan di dalam bidang A, kita bantunya di bidang A. Ya, kita nggak bisa bantu di bidang yang lain selain kemampuan kita. Ya. Kemudian di dalam dakwah ini perlu manajemen. Ya, manajemen itu sesuatu yang diatur sesuai dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ya mengedepankan maslahat dan meninggalkan madarat. Itu inti daripada maqasidus syariah. Jadi manajemen itu apa dalilnya? Jadi kalau dalil manajemen
nggak ada dalil manajemen, yaitu ta'awun, kemudian ya mencari maslahat. Mencari maslahat itu ya banyak sekali dalil dari Al-Qur'an. Kemudian meninggalkan mafsadat, la dharara wa la dhirar. Kita tidak mau memadaratkan dan juga memberikan madarat kepada orang lain. Jadi yang seperti itu harus kita ya adakan manajemen dakwah yang baik. Manajemen dakwah itu bagaimana kita ya memanajemen dakwah kita, contohnya supaya anak-anak kita nanti bisa menjadi dai ya kita sekolahkan. Oh, kita sekolahkan ke tempat yang ya memiliki kapasitas bisa meningkatkan jadi seorang dai. Oh, nanti dipondokkan SD, SMP, SMA. Oh, kalau SD mungkin perlu sekolah di sini, kita bikin SD. SMP, SMA perlu ilmu syar'i, kita kirim ke pesantren. Setelah pesantren nanti bisa ya sekolah di universitas, mungkin Madinah atau Saudi. Ketika pulang bisa membantu dakwah. Ini salah satu manajemen yang baik. Ya, manajemen seperti itu. Oh ya, mungkin ada anaknya pinter tapi dia tidak mampu. Bagaimana kalau kita kumpulkan ya dana sosial biar bisa untuk mengirim anak yang pintar tadi meskipun kurang mampu. Ini salah satu manajemen yang baik karena maslahat dakwah kita. Ini kalau kita bicara maslahat dakwah, dan tentunya kebaikan, menuntut ilmu kebaikan, dakwah kebaikan, ya kemudian ya ta'awun di dalam birri wa taqwa juga kebaikan, pasti akan memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat. Masyarakat akan senang. Oh iya, yang ngaji itu akhlaknya bagus, yang ngaji itu ya punya etika yang baik, tata krama baik, menjaga perasaan orang lain. Orang-orang yang ngaji itu juga perhatian membantu tetangganya, yang kena musibah dibantu. Yang seperti itu asar daripada ya amal yang telah kita kerjakan. Ya, yang dirasakan masyarakat itu sesuatu yang ya sudah, karena mereka ilmunya baik, insya Allah akhlaknya juga baik. Terkadang ada orang yang ilmunya baik, akhlaknya nggak baik. Ya, ilmunya benar, akhlaknya ya kasar kepada orang. Ya, ini sesuatu yang tidak bagus. Ya, karena ilmu yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar pasti akan melahirkan suluk. Ya, suluk itu perilaku jalan yang benar. Maka dari itu para ikhwah sekalian, tadi yang saya sampaikan, perlu kita kerjasama, ya, perlu kita manajemen dakwah ini, ya seperti ya kajian kita manajemen yang bagus, ya kemudian kajian dari segi materinya kita manajemen, kitabnya kita manajemen, kemudian yang hadir ya kita manajemen sesuai dengan tingkatannya, mungkin ini kelas 1, kelas 2. Ya, kemudian kita adakan peningkatan, mungkin peningkatan perlu tahfidz. Ya, orang tua tahfidz juga nggak apa-apa. Ya, karena kemarin ya di Saudi itu ada yang di wisuda, ya itu umurnya lebih dari 70 tahfidznya. Ya, nenek-nenek usianya lebih dari 70 sudah hafal Quran. Ya, kita ini yang 50, 60 nggak tahu sudah hafal belum. Jadi ya biasanya yang hafal itu kan usianya 15, 20, 25 kan begitu, masih muda, ya masih punya otak emas untuk menghafalkan, masih gampang. Tapi ada juga yang tadi nenek-nenek itu 70 lebih di wisuda di Arab Saudi. Ya, kemudian di wisuda dia, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah, usia saya seperti ini saya bisa menghafal Quran. Ya seperti itu, masya Allah. Ya, ya itu satu kebaikan yaitu tahfidz. Kemudian yang lain perlu di manajemen, ya seperti membantu ya di antara saudara-saudara kita yang nggak mampu, ya atau ya penggalangan donasi dan lain sebagainya. Itu semua insya Allah akan menjadikan kerjasama kita di antara ikhwan ini, ya di antara teman-teman kita semakin baik lagi. Ya mudah-mudahan saya ikut ya berdoa ya teman-teman di Pati ini yang dulu saya pernah ke sini, masya Allah ya sekarang sudah perubahannya banyak sekali, ya kajiannya sudah banyak dan alhamdulillah istiqomah, dan melihat ada sekolahan, ada tahfidz, ya masya Allah itu suatu luar biasa. Dan generasi-generasi yang ya disekolahkan di pondok-pondok pesantren sudah banyak. Nanti biar kita
ya menuai ya hasilnya bisa bermanfaat untuk dakwah ke depan. Ya kita yakin dakwah di atas kebenaran ini pasti Allah akan angkat, pasti Allah akan menangkan. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ya, dialah yang mengutus agama ini dengan huda dan agama yang benar, ya, untuk menaikkan, memenangkan di atas agama-agama yang lain meskipun orang-orang musyrikin mereka tidak senang. Jadi ini para ikhwas sekalian yang bisa saya sampaikan di dalam acara Ramah Tamah, ya tentunya yaitu sedikit ya pengalaman kita ya di dalam berdakwah. Ya kita perlu kesabaran, ya perlu ketekunan, perlu keuletan, dan juga ya harus kerjasama. Kalau kerjasama kita harus memahami, ya kita juga harus menghormati pendapat orang lain. Kerjasama itu berarti tidak egois, ya dengan pendapatnya. Saya punya pendapat seperti ini, harus diikuti, ya nggak bisa. Nanti kerjasama itu saling menghormati ya pendapat orang lain dan menjalankan yang paling maslahat. Ya itu yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada beliau Al Ustadz kami sampaikan jazakallahu khairan atas nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada kita semua. Kemudian untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab kepada para hadirin yang ingin bertanya kepada Al Ustadz. Kami persilakan, monggo. Mungkin tidak terkait dakwah saja mungkin Ustadz ya, mungkin Bapak Ibu yang mungkin punya putra putri ingin berkonsultasi pada saat ini kami persilakan juga, monggo Pak. Terima kasih waktunya. Saya sudah lama mengenal ukhuwah tapi belum mudeng saat ini. Kenapa kok diberi nama ukhuwah? Mungkin dari cerita itu banyak manfaat faedah yang bisa kami petik. Kemudian yang kedua, Ustaz, kalau di jalur pendidikan umum misalnya dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, biasanya anak-anak SMA itu kan melihat jurusan, nonton-nonton jurusan ini yang dipelajari apa, sampai biasanya kalau di itu kan ada nanti apa namanya peluang kerjanya di sini kayak gitu ya Ustaz ya. Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Nah ini kadang-kadang anak-anak itu agak bingung kalau ya jalurnya kan beda gitu. Jalur pendidikan agama beda. Termasuk juga ini mungkin nanti kaitannya dengan niat menuntut ilmu, dan termasuk juga bagi orang tua niat menyekolahkan anak di jalur pendidikan agama kayak gitu Ustaz. Kan sama-sama ya ada pengorbanan dunia, pengorbanan waktu, tenaga dan sebagainya. Ini mohon nasihatnya Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Ya, jadi ya Akhusni ini Insya Allah ini udah lama ya, lama mengenal ya ukhuwah juga, dan putranya alhamdulillah juga di pondok udah mau lulus ya beliau, bahkan nyekolahkan sejak kelas 4 SD itu ya, Masya Allah itu dipondokkan, Masya Allah ya, semoga Allah ya. Beliau temannya Fawas ya, kita temannya Fawas ya. Jadi masalah nama itu dulu saya pulang dari Arab Saudi itu sebetulnya juga belum ada pikiran mau mendirikan pondok pesantren. Tidak ada cita-cita mendirikan pondok pesantren. Kemudian setelah tahun 2001 Syekh Utsaimin meninggal dunia,
saya pulang, ya tujuannya nanti kembali lagi ke sana. Kemudian ada ibu saya ketika itu sedang sakit, jadi qadarullah ya belum bisa. Saya sudah ada tiket, ada visa mau kembali sebetulnya. Kemudian ya teman saya Ustadz Mukhlis itu kemudian di sana. Dulu teman saya di pondok Ustadz Mukhlis ya kerja di Saudi, kemudian pulang, kemudian mengajak saya bergabung di Sukoharjo itu. Kemudian ya yang sebelumnya itu Pak Sahli, Dr. Andes Muhammad Sahli bersama teman-teman ya katanya ada tanah wakaf ya untuk dibangun di pesantren di situ. Kemudian ada pas saya pulang itu ada teman Saudi yang ikut bersama saya 2 orang, saya suruh melihat. Ya kemudian kalau ya beliau ya bilang kamu nggak usah balik ke sana, nanti kamu di sini aja ngajar di sini, ngurusi pondok, nanti saya bangunkan pondoknya begitu. Ya kemudian ini teman-teman sudah usul namanya ukhuwah itu. Terus bagi saya ya yang penting nama itu bukan sesuatu yang sulit ya. Ukhuwah kan persaudaraan, mudah dihafal, mudah dilesan juga, dan tidak ada pelanggaran syariat. Yaitu sudah nama ukhuwah ya hampir sama. Al-Irsyad juga sama. Al-Irsyad menunjukkan ukhuwah persaudaraan juga sama. Ya, itu intinya hampir sama. Ya, kalau nama-nama susah itu nanti perizinan juga dipersulit. Namanya Ibnu Taimiyah, namanya Ibnul Qayyim, namanya yang lain susah, itu susah juga. Ya, tapi kalau namanya mudah, sampai sekarang aparat itu mudah melafatkan. Kita mau kemana, pondok ukhuwah itu gampang. Jadi aparat dari mulai ya pemerintahan, kepolisian, TNI itu bersahabat dengan kita. Dan alhamdulillah di Solo Raya belum ada nama yang sama kan gitu. Ada nama pondok tapi pondoknya dipakai nama banyak di tempat lain. Sekolah ini sama namanya. Ya, kita namanya alhamdulillah ya itu. Ya, dan alhamdulillah sekarang ya pondok sudah berjalan dengan baik. Kita bahkan punya beberapa cabang. Di Ukhuwah 2 itu ya sudah ada Ukhuwah 2, kita ya beberapa santri kita bawa ke sana. Ada Ukhuwah 3 yang Masjid Madinah itu yang besar. Ya itu wakaf juga. Ada tanah wakaf, ada Ukhuwah 4 sekarang. 4 itu nanti program MA. MA-nya mulazamah. Ada seorang syekh dari Saudi ngajar di sana. Ya, khusus pelajaran-pelajaran yang nanti akan mempersiapkan anak itu kuliah di Saudi. Ya, masuknya dari SMP kelas 9 atau TPA. Nanti masuk aliyahnya di sana. Ya, di Ukhuwah 4 itu di Compongan 5 kilo dari situ. Ya, kemudian kita bikin cabang putri juga ya. Khusus SMP Tahfidz Putri. Ukhuwah 5. Ya, nanti tempatnya di Weru, kecamatannya beda, Kecamatan Weru 1 kabupaten juga. Ya, ada di Wonogiri itu kita mendirikan SDIT Wonogiri, sekarang ada SMP Tahfidz Wonogiri. Jadi ya bisa tersebar kemana-mana. Di Pacitan kita ada cabang juga, ya SDIT Ukhuwah Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Jadi ya seperti itu. Ya, ukhuwah bisa melebarkan sayap, bisa ke beberapa tempat. Ya, selain ya meskipun nggak ada cabang, kita tetap ngirim pengabdian atau ustadz, alumni bisa dikirim ke beberapa lembaga kerjasama dengan lembaganya ustadz-ustadz, lembaganya para ya ikhwah di beberapa daerah. Ya, dan kerjasama dengan pondok-pondok yang lain. Ya, dan sekarang ustadz-ustadz kita mendirikan yayasan itu yang mudah dan gampang ya dihafal. Ya, seperti Permata Ilmu, Permata Quran, ya Tunas Ilmu, yang lain tuh gampang dihafal. Itu artinya Tunas Ilmu kan bukan bahasa Arab. Kemudian Taruna Quran. Nah, nama-nama itu ya dalam artian lebih mendekati ke Indonesia. Kalau nama itu ya bukan nama yang mudah dihafalkan oleh orang lokal, itu nanti juga susah. Ya, untuk waktu dulu tahun 2001, ya 2001, kemudian ada ustadz-ustadz kita mendirikan Permata Ilmu dan lain sebagainya, namanya biar mudah dihafal oleh
masyarakat kaum muslimin di Indonesia, dan nama itu dari bahasa kita semua, gampang, seperti itu gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, pondok bisa berkembang ya, bisa ini, bahkan kita merintis sekolah tinggi, mohon doanya nanti ya, mudah-mudahan segera bisa menyelesaikan perizinannya dalam prosesnya sejak tahun 2021 Covid itu sampai sekarang belum selesai. Nanti kalau sudah ada sekolah tinggi, ada alternatif, lulusan pondok bisa melanjutkan kuliah dengan kurikulum ya setara dengan Saudi, tapi tempatnya di pondok, seperti itu. Jadi ya kita mohon doanya biar ya semuanya lancar gitu. Mohon doanya juga, sana kan tanahnya mahal, biar bisa kebeli tapi harganya nggak usah mahal-mahal gitu ya. Ya, karena dulu harganya murah ya, sekarang ada pondok ya harganya jadi tambah mahal. Ya, karena dekat kota juga, meskipun itu mepet sawah tapi kan di kota gitu loh, dekat alun-alun dekat, ya kemudian dekat Simpang 5 dekat, ya rumah dinas bupati dekat, ya seperti itu, gitu ya. Ya Husni ya. Sebuah pertanyaannya tadi apa tadi ya? Iya, niat menuntut ilmu ya. Nanti teman-teman kita kalau nyekolahkan anak ya, saya menyekolahkan anak saya niatnya ya anak ini nanti bisa ya jadi anak soleh. Tujuan utamanya dia mengangkat kejahilan dari dirinya dan syukur bisa berdakwah. Ya, apakah kita wajibkan anak itu nanti harus jadi ulama? Ya, kita nggak mewajibkan. Syukur kalau dia punya kemampuan bisa jadi ulama. Tapi kalau Pak saya ya pengen jadi dokter ya nggak apa-apa. Saya pengen jadi insinyur juga nggak apa-apa. Saya pengen jadi wirausaha, saya juga pengusaha, nggak ada masalah. Jadi anak itu memang semuanya nggak mungkin jadi ulama semua, jadi ustadz semua nggak mungkin. Karena dunia ini membutuhkan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi ya kontraktor, semuanya membutuhkan. Ya, tapi semua sudah dibekali ilmu agama. Semua sudah dibekali ilmu tahfidz Quran, hafal sunnah, sudah dibekali. Ya, dalam artian ya hidup seperti itu. Niatnya kita menjadikan anak ini anak soleh. Nanti anak soleh itu mendoakan kita. Kalau kita meninggal dunia, meskipun dia bukan jadi ustadz, tapi soleh, mendoakan kita yang sudah meninggal dunia. Ya, putra putri kita mendoakan kita. Ya, seperti itu. Nanti gimana kalau anak-anak kita, wah jadi ustadz ini lapangan pekerjaannya sedikit. Ya sudah, nak kamu mau jadi apa silahkan. Ya, tapi saya doakan tetap jangan lupa ilmunya. Ya, murojaahnya jangan lupa, kemudian akhlaknya jangan lupa, akidahnya jangan lupa. Nanti insya Allah ya Allah akan tunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi niatnya harus ikhlas, ya niatnya untuk ya membela agama. Jadi anak saya ini mudah-mudahan bisa membela agama Allah. Ya, masalah dunia, masalah nanti dapat ya pekerjaan atau tidak kita serahkan pada Allah. Bisa menolong agama Allah. Ya, kita diciptakan oleh Allah, sudah diberi rezeki. Tugas kita bukan mencari rezeki, rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Kita tinggal beribadah kepada Allah, tinggal menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, gitu ya. Jadi niatkan yang lurus, niatkan yang benar ya untuk menuntut ilmu bagi anak kita. Dan yang kita keluarkan dari nafkah itu semuanya berpahala. Wah, saya kalau nyekolahkan anak di SMP umum gratis, SMP negeri gratis, SMA negeri gratis, di pondok bayarnya mahal. Ya, biaya yang mahal ini ada pahalanya semua, nafkah. Ya, menuntut ilmu pasti ada nafkah. Itu Imam Syafi'i mengatakan nomor 4 bulghatun, bekal. Ya, bekal itu ya menuntut ilmu harus ada bekal. Beli kitabnya, beli ini, gedungnya dan lain sebagainya. Jadi yang seperti itu pasti kita membutuhkan sesuai dengan kemampuan. Anak saya kalau mondok saya nggak mampu Ustaz, ya yang mampu saja belajar, yang penting mau belajar. Ya kalau pondok yang mahal nggak mampu, cari pondok yang murah, nggak ada masalah, yang penting mau belajar. Jadi seperti itu, insya Allah nafkah kita akan diganti bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, Husni ya. Ya.
Baik, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dijelaskan bahwasanya dalam sebuah hadis bahwasanya kalau Allah menghendaki kebaikan seseorang itu kan Allah pahamkan dalam masalah din, masalah agama. Salah satu jalan yaitu menuntut ilmu tadi dijelaskan. Yang menjadi pertanyaan, dikala kita menuntut ilmu ya, mungkin sudah bertahun-tahun mungkin kan timbul dalam diri kita itu. Ini pribadi saya ya. Itu ada sifat apa ya? Kejenuhan. Kok saya sudah menuntut ilmu, sudah ngaji sekian tahun kok ya yang saya dapat kok segini itu kadang. Terus mengajak orang ya mungkin yang ikut ya mungkin nggak ada ya, sedikit sekali yang itu. Kemudian timbul dalam diri kita itu futur, katanya kok seperti ini ya. Ngaji sekian tahun yuk manfaatnya ilmu yang kita peroleh mungkin secara pribadi mungkin kita laksanakan, tapi untuk dakwah ke orang lain itu kan susah sekali, susah untuk mengajak orang lain tuh. Yang saya tanyakan kiat-kiat kita untuk tetap istiqomah dalam menuntut ilmu ketika sifat futur ini menghantui kita, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, yaitu bagaimana kalau kita mengalami futur. Futur itu putus semangat. Fataro, ya futur, yaitu putus semangat. Ketika kita menuntut ilmu, kita sudah sekian lama menghadiri majelis ilmu, sekian lama kita duduk, sekian lama kita baca, tapi ilmunya masih sedikit. Jadi kita harus yakin ilmu yang kita baca, majelis ilmu yang kita datangi, jalan yang kita tempuh itu tidak sia-sia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh satu perjalanan ya dengan tujuan memperoleh ilmu, mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Itu sudah cukup. Ya kalau kita faham alhamdulillah, kalau kita nggak faham ya itu bukan menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita. Yang penting kita sudah usaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena ilmu itu ya tadi harus terus. Dan menuntut ilmu ya disampaikan oleh para ulama ya bertahap, sedikit demi sedikit. Kalau menuntut ilmu dengan model sedikit demi sedikit ya itu tempatnya memang kaderisasi, seperti di pesantren, menghafal Quran sedikit sampai selesai. Kalau kita di majelis ilmu ya paling tidak kita mendapatkan ilmu untuk diamalkan. Ya ilmu yang didapatkan di majelis-majelis seperti kita, ada majelis yang ada motivasinya, ada majelis yang menyampaikan ilmunya, lah itu ya itu untuk kita amalkan. Ya kalau menghafal ya mungkin nggak perlu kita hafal. Ya kalau mau kita sampaikan ya kita sampaikan ini ayatnya, hadisnya, hukumnya, perkataan ulama seperti itu. Kemudian bisa kita sampaikan waktu kultum ya atau ceramah Ramadan juga bisa, setiap sholat fardu juga bisa. Jadi menyampaikan ilmu itu ya bisa menguatkan kita. Oh kita bisa menyampaikan, berarti semangat lagi menuntut ilmu supaya kita nggak futur. Wah ini kita kok ya menuntut ilmu ya kita mau setiap hari sudah kita kerjakan, kita tidak banyak ya, itu tidak boleh seperti itu. Pahala yang kita peroleh sudah cukup banyak sekali. Allah menaungi ya majelis-majelis orang yang berilmu dengan malaikat. Malaikat datang menumpuk lagi sampai langit sana. Ya, itu sudah cukup. Kemudian kita berangkat, malaikat mengedapkan sayapnya. Ya, mengepakkan sayapnya, hormat kepada penuntut ilmu, sudah cukup. Jadi, ya dulu ya yang belajar sama Imam Ahmad tuh
ya banyak sekali, yaitu sekitar 4.500. Ya, itu yang 500 orang yang menulis, yang 4.000 itu cuma mendengar dan belajar kepada Imam Ahmad bagaimana Imam Ahmad itu ya menjalankan ya ilmu sama akhlaknya. Jadi tidak semuanya ya begitu menuntut ilmu. Ya, tidak semuanya diberikan pemahaman yang sama. Ada yang diberikan pemahaman sama, ada yang diberikan pemahaman ini cepat hafal, ini enggak hafal-hafal. Ya, itu semua datang dari Allah, enggak bisa. Ada yang bisa jadi ustadz, ada yang enggak bisa. Ya, itu pemberian dari Allah. Kita enggak bisa ya memberikan protes kepada Allah dan lain sebagainya. Gitu ya. Kita tetap bersyukur ya. Apakah ilmu itu sedikit atau banyak, yang penting menjadikan kita tambah bertakwa kepada Allah, tambah takut kita kepada Allah. Ya, orang ahli kitab itu ilmunya banyak, tapi mereka dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, mereka terlaknat. Ya, mereka orang-orang yang terlaknat dimurkai oleh Allah karena punya ilmu tapi tidak diamalkan. Gitu ya. Kita nggak boleh berkecil hati. Ya, nggak boleh kecil hati. Ketika futur ya kita semangat lagi. Ya, hidup ini sebentar. Ya, hidup ini sebentar. Ya, nanti kita akan kembali kepada Allah. Jangan kita sia-siakan hidup yang sebentar ini. Gitu ya. Ya. Baik, para hadirin, karena tadi kami mendapat pesan dari Sohibul Bait bahwasanya untuk acara siang hari ini ramah tamah dengan beliau Al Ustadz dibatasi sampai jam 2 siang. Mungkin tanya jawab, mungkin kami cukupkan sekian. Tentunya kami semua mewakili hadirin menyampaikan kepada Al Ustadz jazakallahu khairan atas nasihat dan ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua. Kemudian kami selaku MC tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.